Entah hasutan dari siapa atau informasi dari mana, gue udah selalu memegang konsep dalam pikiran gue kalau misalnya kerja di Taiwan, gajinya pasti akan lebih tinggi daripada kerja di Indo. Benar atau enggak? Langsung saja kita bahas. Lulusan S1 Taiwan bisa gaji berapa sih? Untuk teman-teman yang belum tahu, platform yang paling sering digunakan untuk cari kerja di Taiwan, nama websitenya adalah 104 Ilingsi. Dan di sana, employer akan pergi ke sana untuk posting lowongan kerja yang ada, dan kita sebagai orang yang baru lulus dan mau langsung cari kerja, juga akan langsung ke sana untuk cari lowongan kerja. Dan yang gue temuin dari website tersebut, karena saking banyaknya lowongan kerja yang ada di sana, mereka juga ada kasih info untuk rata-rata gaji. Ternyata untuk setiap jurusannya. Atau kalau misalnya tidak, yang gue pakai di sini sebagai dasar gue ketika pergi interview untuk minta gaji, itu ada gaji khusus untuk fresh graduate. Jadi untuk teman-teman yang seperti gue yang baru lulus di saat itu, yang mau cari kerja di Taiwan, gue pakai ini sebagai gaji yang gue pengen minta pas ditanya waktu interview. Pertama kali gue pergi interview, sebenarnya gue kaget karena gue tidak ada persiapan untuk kira-kira gue minta gaji berapa. Dan pas gue interview itu ada kertas yang disuruh tulis tentang info-info data-data pribadi lah, terus berharap gajinya dapat berapa. Tanpa pikir panjang, waktu itu gue cuma kepikiran angka 40.000. Itu kalau di Indo, dikurskan Indo sekarang itu sekitar berapa ya? 16, 17 juta, 18 juta kali ya. Teman-teman bisa coba hitung sendiri aja, jadi sekitar 40.000 NT. Nah, pas pulang, pas gue ceritain ke, waktu itu masih pacar gue kasih tahu, oh tadi interviewnya kayak begini-begini nih, terus pas ditanya gajinya minta berapa, gue tulis 40.000, dia kaget, what? Rendah kali? Dan gue baru sadar kayak, oh my god, kayak gue udah melakukan satu kesalahan yang besar, semoga nggak diterima, semoga nggak dipanggil lagi. Dan mulai sekarang gue coba cari dulu, gue coba research dulu kira-kira berapa sih gaji yang lumayan sepadan lah untuk apa yang gue bisa lakukan gitu loh. So, waktu itu gue coba cari beberapa website dan ketemulah di website 104 yang tadi itu. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini tuh dikasih lihat ini jurusan yang gue punya, jadi bisa pilih di sini tergantung jurusan teman-teman. Dan gue pilih di sini adalah software engineer. Dan di sini ada dipisahkan tergantung dari universitasnya apakah negeri atau swasta, dan ini untuk S1, ini yang untuk S2. Nah, jadi kalau misalnya gue lihat di sini untuk software engineer, universitas negeri, lulusan S1, gaji rata-rata yang ada dari 6.100 lowongan kerja yang ada di website mereka, dirata-ratakan menjadi 38.866. Gue nggak tahu, ini kan tahunnya 2020, dan waktu itu gue pas cari kerja itu sekitar tahun 2018. Nah, mungkin gue kurang melihat website ini. Dan gue kurang research tentang gaji kan waktu itu, dan setelah gue lihat yang seperti ini, akhirnya setelah interview yang tadi gue sebutin 40.000 itu, gue coba lebih demanding, gue naikin jauh. Di sini kan range-nya dari 33.000 sampai 42.000. Gue coba tembak di 50.000 saat itu. Jadi setelah interview yang pertama itu, interview apapun yang gue pergi setelah itu, gue minta gajinya untuk 50.000 per bulan. Nah, mungkin teman-teman pikir gila loh, kayak tembaknya apa itu ya, ngesok kali tembak setinggi itu bahkan di atas range untuk gaji rata-rata. Nah, waktu itu gue pikirnya kayak gini guys, mungkin memang benar, tidak banyak perusahaan yang akan mau memberikan gaji setinggi itu, apalagi gue baru lulus, gue belum punya pengalaman kerja, CV gue pletot-pletot, nggak tahu isinya apa, isinya cuma project-project yang pernah gue kerjain pas kuliah. Tapi gue berpikirnya seperti ini, kalau misalnya memang ada perusahaan yang mau gaji gue dengan setinggi itu, mungkin tidak banyak di luar sana, tapi gue rela pergi interview sampai berpuluh-puluh perusahaan. Waktu itu nggak sampai berpuluh-puluh sih, mungkin ada lah, maksimal di 20 perusahaan. Jadi gue ingat waktu itu, prinsip yang gue pegang pas gue lagi cari kerja adalah, pokoknya gue apply job sebanyak-banyaknya. Gue ingat waktu itu satu gelombang gue bisa apply sampai 80 sampai 100 lowongan kerja. Gue bahkan gak lihat sebenarnya job desk-nya apa. Adalah gue perhatiin dikit lah. Habis itu gue apply, gue tunggu apakah mereka tertarik dengan CV gue atau enggak.
dan mau undang gue buat interview. Dan kalau misalnya mau interview, di saat itu baru gue tentuin apakah gue mau pekerjaan itu atau enggak. Nah, itu kalau misalnya perusahaannya mau kan, kalau misalnya kasih job offer atau enggak. Tapi pokoknya waktu itu prinsip yang gue pegang adalah nggak apa-apa gue kasih demand gaji yang tinggi, dan gue akan pergi ke lebih banyak perusahaan untuk bisa mencari kesempatan kerja gue. Nah, itu kalau misalnya cara gue. Mungkin ada teman-teman yang berpikir kayak, Ger, enak, lu jurusannya IT, di Taiwan banyak banget lowongan kerja IT. Kalau misalnya kayak jurusan gue, apa yang susah ya? Misalnya sipil, apa lagi yang susah? Perhutanan. Waduh, perhutanan bagus loh, kayaknya di Taiwan banyak hutan ya. Gue nggak tahu, tapi mungkin banyak teman-teman yang berpikir kayak, jurusan lu enak, lowongan kerjanya banyak. Nah, memang betul, lowongan kerja di jurusan gue itu lebih banyak, tapi tidak sampai membuat teman-teman yang jurusannya lebih sedikit lowongan kerjanya tidak bisa mencoba cara ini. Bisa juga teman-teman. Jadi pas teman-teman pergi ke website 104 ini untuk cari lowongan kerja, jangan terlalu banyak filternya. Filternya nanti aja setelah interview, setelah teman-teman lebih tahu job desk dari satu lowongan pekerjaan, dan mereka kalau misalnya memang mau kemampuan kalian sudah offer job, baru teman-teman filter di sana. Nah, itu kan lebih fair gitu loh. Orang sana tahu, perusahaan tahu kemampuan kamu, kemampuan atau skill atau apapun yang Anda bisa, dan kamu juga bakal lebih tahu gitu loh, job desk dari pekerjaan tersebut itu apa. Nah, kalau misalnya setelah interview baru diputuskan, kan lebih fair. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang tidak mau mencoba cara yang sampai se-ekstrim ini. Nggak apa-apa. Banyak banget teman-teman yang di angkatan gue cari kerjanya dengan cara yang berbeda. Misalnya, ada pakai jalur rekomendasi. Di satu perusahaan sudah ada kenal kakak kelas kah yang sudah kerja di sana, jadi tinggal direkomendasikan, pergi interview, oke, langsung masuk. Boleh, sah saja. Yang penting teman-teman merasa gaji yang ditawarkan oke, karena kan di sini ada tuh rata-rata gajinya. Lihat teman-teman aja apakah mau menerima gaji yang ditawarkan atau enggak. Atau ada lagi nih, teman gue satu yang pakai cara intern dulu. Jadi waktu tahun keempat, atau misalnya mau ditelatin lulus kuliahnya, mau sambil intern dulu, juga boleh. Malah lebih bagus lagi, karena di CV teman-teman jadinya ada pengalaman kerja. Jadi pas perusahaan mau tawarkan job offer pun akan lebih meyakinkan gitu. Oh, orang ini atau Anda pernah bekerja, punya pengalaman kerja, bukan cuma pengalaman bersekolah. Nah, pada saat seperti itu, mungkin teman-teman bisa coba demand gajinya lebih tinggi karena sudah punya pengalaman kerja. Fair kan? Nah, itu cara-cara yang bisa teman-teman gunakan ketika meminta gaji yang lebih tinggi daripada rata-rata ketika mencari kerja. So, teman-teman, website ini oke. Kita bisa tahu rata-rata gajinya berapa, dan itu bisa kita jadikan acuan pas kita pergi interview untuk cari kerja. Tapi tidak harus selalu terpatenkan di sini. Teman-teman bisa coba main. Kalau misalnya teman-teman mau challenge diri sendiri untuk dapat gaji yang lebih oke, coba. Kalau misalnya teman-teman yang penting, nggak apalah, yang penting dapat kerja dulu, mulai kerja dulu. Gajinya rata-rata oke lah, sini kan bisa hidup. Monggo, boleh juga. Teman-teman bisa pakai ini sebagai acuan teman-teman. Nah, belakangan, istri tercinta menemukan satu website yang sangat menarik. Ini harusnya resmi dari pemerintah Taiwan, soalnya belakangnya ada .gov.tw. Jadi di website ini itu kita bisa melihat gaji kita di antara orang-orang Taiwan, maksudnya di antara seluruh pekerja yang ada di Taiwan itu posisinya ada di mana. Dan tadi gue udah kasih tahu, gaji yang gue coba demand itu adalah 50.000 per bulannya kan. Nah, gue mau coba lihat nih, sebenarnya gaji 50.000 per bulan itu di gaji rata-rata orang-orang Taiwan itu berada di posisi mana? Nah, coba kita langsung masukin yang sini. Jadi kalau misalnya gue masukin 50.000 kali 12 itu kan 600.000. Ya di sini dia itu mintanya kita masukinnya tuh gaji per tahun. Jadi tadi 50 kali 12. 50 kali 12 itu kalau misalnya di sini ada pilihannya, mau dibandingkan dengan apa aja. Jadi kalau yang paling pertama itu dibandingkan dengan seluruh pekerja yang ada di Taiwan. Itu posisinya ada di mana? Tinggal pencet di sini. Dan bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya grafiknya seperti ini, artinya gaji gue itu ada di
di atas 60% orang-orang yang ada di Taiwan. Dan ada di bawah 30% orang-orang yang ada di Taiwan. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan dengan seluruh pekerja yang ada di Taiwan. Coba nih, kalau misalnya gue coba dengan lebih spesifik lagi perbandingannya. Misalnya, ini tergantung dengan jenis kelamin, ini tergantung dengan umur, ini tergantung dengan tingkat pendidikan. Nah, ini cobalah. Kan kita S1 nih. Coba kita masukkan tingkat pendidikannya sampai 1. Gaji segini tuh ada di mana? Oke. Dan gajinya ada di atas setengah. Jadi sebenarnya rata-rata ya. Gaji 50.000 itu sebenarnya rata-rata ya. Buat lulusan S1. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Nggak tahu sih. Misalnya gue kurang ngerti cara baca yang seperti ini. Tapi istilahnya gaji 50.000 per bulan itu ada di atas 50% rata-rata lulusan S1 pekerja yang ada di Taiwan. Dan berada di 40% di bawah lulusan S1 pekerja yang ada di Taiwan. Nah, teman-teman bisa pakai website ini untuk coba bandingkan gaji yang atau job offer yang mungkin sudah teman-teman dapat, atau teman-teman merasa job offernya agak kurang dan pas mau pergi interview lagi mau coba dinaikin, monggo. Website ini nanti dan yang website yang 104 tadi akan gue include di description. Monggo teman-teman bisa langsung pakai untuk research pas mau cari kerja di Taiwan. So, itu dia teman-teman. Sebenarnya gue juga nggak tahu gaji di Indo itu bisa setinggi berapa. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi sudah di Indo atau yang lagi kerja di Indo, boleh coba yakinkan gue di komen kalau misalnya di Indo itu gajinya lumayan tinggi juga kok, supaya gue bisa cepat-cepat pulang ke tanah air untuk kerja di sana dan hidup di sana. Mungkin teman-teman pikir kayak, apaan sih lo? Gue juga nggak butuh lu di Indo. Oke lah. So, untuk teman-teman yang masih di Indo dan mungkin tertarik mau coba kuliah ke Taiwan, entah itu S1, S2, S3, S berapapun yang teman-teman mau, welcome banget untuk teman-teman datang ke sini. Dengan gaji yang segini, teman-teman bisa consider, tapi ingat, masih ada uang sekolah lagi yang butuh teman-teman bayar. Tapi menurut gue itu investasi yang lumayan worth it. Nah, untuk teman-teman yang sudah lagi sekolah di Taiwan, come on guys. Come on. Kalian pasti bisa cari kerja di sini. Jangan takut masalah bahasa. Jangan takut, bahasa gue, waduh, Mandarin gue hancur banget guys. Dan gue mesti bisa dapat kerjaan dengan gaji yang gue tuntut tadi. Apalagi teman-teman yang bahasa Mandarinnya pastinya lebih bagus dari gue. Pasti bisa dapat kerjaan di Taiwan. Trust me guys. Udah salah. Trust yourself guys. Untuk teman-teman yang udah mau lulus nih, udah lagi tahun keempat, sekarang bulan berapa? Kayaknya udah lulus ya. Untuk teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, atau yang tahun depan udah mau lulus. Nah, kalau misalnya butuh bantuan untuk cara cari kerja di Taiwan, langsung DM aja ke Instagram @newbielife. Gue akan coba bantu sebisanya apa yang gue tahu, apa yang gue pernah lakukan dari pengalaman gue cari kerja 2 tahun lalu. Gue akan coba sharingkan ke kalian. Semoga bisa membantu. Dan kalau misalnya teman-teman udah nonton sampai sini, tapi teman-teman belum subscribe, gila, kelewatan banget. Subscribe dong. Subscribe, tinggal klik di sini. Oke. Untuk teman-teman yang sudah punya offer, job offer, dari interview di Taiwan, tapi masih bingung gimana cara apply izin kerja di Taiwan. Nah, videonya di sini gue udah pernah buat, tinggal klik di sini saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.